Halo adik-adik, khususnya adik-adik yang duduk di kelas 8 SMP, kembali lagi dengan Ibu Dayu. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang materi teks drama. Jadi sebelum ke materi, mari kita bersama ingat-ingat kembali peristiwa yang pernah kita lihat atau peristiwa yang pernah kita alami. Misalnya seperti peristiwa perayaan ulang tahun, pertengkaran, menjenguk teman sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Tentu saja peristiwa-peristiwa itu pernah kita saksikan ya, bahkan mungkin pula kita yang mengalami sendiri. Jadi peristiwa itu terjadi secara tidak sengaja. Jarang terpikirkan untuk sengaja sedih, sengaja marah, sengaja bahagia, dan sengaja mengalami kecelakaan ya, tentu saja tidak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya peristiwa-peristiwa itu berlangsung secara natural atau secara alamiah dan tidak direncanakan. Akan tetapi berbeda dalam permainan drama. Peristiwa-peristiwa itu sengaja dan direka-reka kalau dalam permainan drama. Namun diusahakan tampak berlangsung secara alamiah. Percakapan antar tokoh ditata dan direkayasa sedemikian rupa, tetapi seolah-olah benar terjadi sehingga penonton atau pembaca bisa menikmati sepenuhnya peristiwa itu sebagai sesuatu yang menghibur tentunya. Materi pertama, kita awali dengan pengertian drama. Pengertian drama, jadi drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri utama dari teks drama. Ciri-ciri tersebut ada 3. Yang pertama, berupa cerita atau berupa kisah. Kemudian yang kedua, berbentuk dialog. Dan yang ketiga, bertujuan untuk dipentaskan. Nah, adik-adik, istilah drama ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Hal itu terbukti dengan istilah-istilah yang sudah biasa kita gunakan, yang pengertiannya hampir sama dengan pengertian drama. Nah, berikut Ibu jelaskan beberapa istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat. Yang pertama ada istilah sandiwara. Sandiwara atau istilah sandiwara ini diciptakan oleh Mangkunegaran VII. Berasal dari kata bahasa Jawa yaitu sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Jadi oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara ini diartikan sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang atau secara tidak langsung. Kemudian ada istilah lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti. Kemungkinan bisa berarti cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Kemudian bisa juga diartikan sebagai karangan yang berupa cerita dan sandiwara. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Nah, itu istilah lakon. Kemudian ada istilah lain yaitu tonil. Istilah tonil ini berasal dari bahasa Belanda ya adik-adik, yaitu kata tonel yang artinya pertunjukan. Istilah ini sangat populer pada masa penjajahan Belanda. Nah, kemudian ada istilah sendratari. Sendratari ini kepanjangan dari seni, drama, dan tari. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Kemudian ada istilah tablo. Tablo ini artinya drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh tukang cerita atau pencerita.
Jadi pemain-pemain tableau ini tidak berdialog, karena yang berdialog atau yang mengisahkan, yang membacakan cerita itu adalah si tukang cerita. Pemain hanya bergerak saja.